Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam, Bu Wulan. Bagaimana kabarnya, Bu? Lama ya kita nggak jumpa. Alhamdulillah baik Bu. Iya sekitar 3 bulan ya kita tidak bertemu. Percaya nih saya sama Bu Irma yang jadwalnya sangat padat sekali dengan syuting-syuting ya Bu. Begitulah, Bu Wulan. Alhamdulillah, syuting nari juga, pramuka juga. Oh iya, tadi malam Bu Wulan WA saya ya. Katanya mau ada yang diobrolin nih. Iya nih Bu, saya sekarang nih sedang butuh teman sharing dan bertukar pendapat. Apa Bu Irma tidak sibuk hari ini? Kebetulan sudah jam pulang dan saya tidak ada kegiatan untuk hari ini, Bu Wulan. Alhamdulillah kalau Bu Irma tidak sibuk. Baik, Bu Wulan mau ngobrolin apa nih? Sepertinya ada yang serius. Jadi penasaran saya. Mungkin saya bisa membantu. Iya Bu, semoga ya Bu Irma bisa memberikan saya solusi dari permasalahan yang sedang saya alami sekarang ini Bu. Oke, saya siap mendengarkan Bu Wulan. Monggo Bu Wulan, bisa dimulai ceritanya sekarang. Begini Bu, saya kan mempunyai murid, namanya Fabian. Murid saya ini rajin dan cerdas Bu. Ada PR juga mengerjakan, diberi tugas juga mengerjakan, dan ulangannya juga bagus-bagus Bu. Tapi ya gitu Bu, ada tapinya. Tapi kenapa ya Bu? Tapi Fabian ini aktif sekali di kelas Bu. Aktif seperti apa ya Bu? Dia itu aktif ya, suka jahil ke temannya sampai temannya menangis. Lalu saat saya sedang menerangkan materi pembelajaran, Fabian ini terkadang sering teriak-teriak Bu dan lari-lari sampai konsentrasi teman-temannya itu terpecah. Terfokus sama Fabian itu Bu yang suka membuat gaduh di kelas itu. Jadi intinya Fabian ini di kelas tidak bisa diam. Selalu jahil sama temannya. Tapi nilainya bagus-bagus ya Bu. Betul tidak? Iya Bu, betul itu. Saya ingin membuat Fabian ini bisa lebih fokus pada pembelajaran dan tidak jahil ke teman-temannya lagi Bu. Jadi inginnya Bu Wulan, Fabian itu lebih fokus pada pembelajaran dan tidak jahil ke teman-temannya. Sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Jadi yang saya tangkap sebenarnya Fabian ini kalau di dalam pelajaran selalu mengikuti ya. Tapi kalau sudah selesai dia suka jahil, suka ganggu teman-temannya gitu. Benar seperti itu Bu Wulan? Iya Bu, benar. Fabian ini nilai ulangannya tuh bagus-bagus. Kalau saya kasih PR juga selalu mengerjakan. Tapi pada waktu pelajaran misal saat saya sedang menerangkan, Fabian ini suka tidak fokus Bu. Dia suka jahilin teman-temannya. Kadang juga apa ya rame sendiri, lari-lari seperti itu Bu. Jadi misal juga ada kegiatan diskusi, Fabian ini malah merecokin temannya, Bu. Jadi apa ya, kegiatan diskusi itu tidak berjalan dengan lancar, Bu, seperti itu. Tidak kondusif lah, seperti itu. Baik, jadi memang Fabian itu kalau di dalam kelas itu tidak fokus ya Bu ya. Walaupun Bu Wulan menerangkan dan ada kegiatan diskusi, Fabian itu membuat gaduh ya. Dan akhirnya kelas jadi ramai. Bukan begitu konfliknya Bu Wulan? Ya, Bu, betul sekali. Fabian itu tidak fokus ketika menerangkan dan diskusi, tapi sebenarnya menurut saya dia tuh lebih senang diajak apa ya? Misalkan itu membuat karya gitu, Bu. Praktek, kegiatan praktek yang bisa membuat dia tuh bebas bergerak seperti itu dan membuat dia itu bisa sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak menjahili temannya. Begitu menurut saya, Bu.
Iya, iya, iya. Jadi Fabian itu bisanya fokus kalau dia bergerak bebas, melakukan kegiatan yang dia senangi. Tapi dia juga senang berkreasi di mana dia itu bisa menghandle kegiatannya sendiri. Jadi biar dia fokus tidak mengganggu teman-temannya. Benar seperti itu, Bu Wulan? Iya Bu, betul sekali. Tapi sebetulnya kalau balik lagi ke Bu Wulan, kalau di kelas Bu Wulan ada anak yang mempunyai karakter seperti Fabian, ingin bergerak bebas ke sana kemari, melakukan kegiatan yang dia senangi, Bu Wulan yakini sendiri dalam menghadapi karakter seperti Fabian ini sebaiknya bagaimana, Bu Wulan? Ya, kalau saya Bu ya, kalau di kelas ada anak yang karakternya seperti Fabian, saya sebagai guru sebaiknya memberikan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu. Sesuai dengan minat mereka, gaya belajar mereka, apakah visual, auditori, maupun kinestetik, yang bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar siswa. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Wulan. Sebenarnya Bu Wulan sudah meyakini ya kalau kita sebagai guru itu sebaiknya bisa mengakomodasi semua kebutuhan siswa. Betul begitu, Bu Wulan? Iya, Bu, betul sekali. Baik, kalau begitu sekarang kita lupakan sejenak masalah tadi. Bu Wulan sendiri menganggap proses yang ideal tentang pembelajaran dengan berbagai karakteristik maupun kebutuhan siswa itu yang seperti bagaimana, Bu Wulan? Kalau menurut saya, Bu, siswa itu terlahir dari kodratnya masing-masing, memiliki karakter yang unik, yang berbeda-beda dan beragam pula. Kita juga sebagai guru harus bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Salah satunya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Seperti itu menurut saya. Iya, iya. Jadi kalau idealnya nih ya, seperti itu kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan mengakomodasi kebutuhan siswa sesuai yang Bu Wulan tadi katakan, yaitu sesuai dengan profil mereka, baik gaya belajarnya visual, auditori, kinestetik. Jadi semua kebutuhan siswa bisa terakomodir dengan baik. Itu kan inginnya Bu Wulan? Iya Bu, betul sekali. Saya tuh ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa. Jadi siswa itu bisa lebih fokus ya Bu ya, ketika mereka melakukan kegiatan sesuai kesenangan mereka sendiri. Nah kalau begitu ini ya yang selaras dengan hati Bu Wulan kan? Betul Bu, sebenarnya di hati saya ini ya Bu, saya tuh ingin murid itu fokus dalam pembelajaran saya. Mungkin dengan kegiatan berdiferensiasi yang memang sesuai dengan kebutuhan murid Bu. Iya ya. Nah, kalau memang seperti itu, apa rencana ke depan untuk Bu Wulan ini seperti apa rencananya? Kalau saya Bu ya, saya akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar mereka dari profil belajar, kesiapan belajar, maupun minat belajar mereka, Bu. Saya akan merancang pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan belajar mereka, sehingga mereka bisa fokus dalam pembelajaran saya. Dan juga saya akan melakukan refleksi apabila saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Seperti itu menurut saya. Wah, keren, bagus itu Bu Wulan. Bagus sekali ide Bu Wulan. Bu Wulan akan mencoba ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa.
Dan Ibu juga akan melakukan refleksi ya. Begitu Bu Wulan? Benar sekali, Ibu. Bagaimana nih perasaan Bu Wulan sekarang? Sudah bercerita dan merefleksikan apa yang menjadi kebingungan dari Bu Wulan sendiri. Alhamdulillah Bu, saya rasa sudah plong sekali. Tadinya saya tuh bingung Bu memikirkan karakter seperti si Fabian itu. Sekarang saya bisa melakukan refleksi diri untuk melakukan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Wow, oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan semoga segera bisa diterapkan ya Bu. Saya udah nggak sabar nih, nunggu ceritanya seperti apa ini. Pada waktu Bu Wulan sudah menerapkan impian-impiannya tadi. Wah, nggak sabar nih saya ketika sudah Bu Wulan melaksanakan rencana baik Bu Wulan ini. Ya Bu, terima kasih ya Bu Irma sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya dan refleksi saya ini tentang murid saya, Bu. Sama-sama Bu Wulan, saya juga bisa belajar nih dari Bu Wulan. Setelah mendengarkan Bu Wulan cerita tadi tuh, serasa saya juga lebih mengetahui gitu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, juga belajar dalam menghadapi berbagai karakter murid. Iya Bu. Bu Irma, ini sepertinya sudah sore ya. Gimana kalau kita sambung lagi cerita-ceritanya di lain waktu. Bu Irma jangan bosan ya mendengarkan cerita-cerita saya, curhat-curhat saya berefleksi tentang murid saya ke Bu Irma. Wow, siap Bulan, tidak bosan-bosannya. Ditunggu ya cerita berikutnya ya. Terima kasih Bulan. Iya Bu, sampai ketemu lain waktu ya. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Bu Irma. Bu Wulan, sekarang sibuk enggak? Saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Wulan. Kebetulan saya tidak sibuk Bu, saya hanya mengoreksi nih hasil ulangan-ulangan anak-anak. Oh iya, tadi malam Bu Irma WA saya. Katanya Bu Irma mau mengobrolin sesuatu. Sepertinya ada yang penting ya Bu. Iya Bu Wulan, sebenarnya saya kepikiran nih dengan kejadian lusa gitu. Di sekolah saya itu ada anak yang bertengkar gitu Ibu. Jadi saya nggak bisa tidur tadi malam, makanya saya WA Bu Wulan. Jadi ada kejadian perang dunia ketiga gitu Ibu antara Aldo sama Taufik. Nah, yang jadi saya nggak bisa tidur itu sampai mengeluarkan kata-kata ajaib-ajaib gitu loh Bu Wulan. Jadi saya kaget, shock gitu loh. Aduh, Masya Allah sampai seperti itu. Makanya saya aduh gimana nih ya, gitu. Saya bingung sendiri Bu Wulan. Wah saya jadi penasaran ini. Silahkan Bu Irma, saya siap mendengarkan ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Wulan. Jadi begini Bu, kemarin pada waktu jam istirahat, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan gitu. Saya kaget, loh siapa ini kok teriaknya keras banget gitu ya dari luar. Ternyata waktu saya keluar, Aldo teriak-teriak marah-marah dan menangis juga. Waktu saya hampiri, teman-temannya juga bilang kalau Aldo habis bertengkar sama Taufik. Saya lihat waktu itu Aldo tuh badannya udah merah-merah Bu. Aduh, merah-merahnya bukan karena merah-merah kena gatal-gatal, bukan, tapi merah-merahnya itu karena emosi. Saking emosinya Bu, sampai tingkat dewa sudah. Sampai gimana ya? Aduh, ini kenapa anak ini ya? Nah, di waktu dia emosi tinggi gitu, keluarlah kata-kata ajaib-ajaibnya itu Ibu.
Nah, di situ saya udah nggak dihiraukan sama si Taufik. Jadi saya kan bingung sendiri. Saya langsung cari ini. Wah, di mana ya si Taufik ini, langsung lari, Bu. Jadi saya cari, dia ada di ruang UKS. Kemudian saya ajak kembali, dia saya rayu. Saya kan jago ya kalau soal rayu-merayu itu. Tapi pada waktu kemarin, Bu, saya itu kayak, udah nggak ini dah, nggak bisa merayu lagi si Taufik ini. Kemudian dia tuh pokoknya bersikukuh, nggak mau. Saya ajak berulang-ulang juga nggak mau. Saya nggak dihiraukan. Padahal saya mau praktek segitiga restitusi itu, Bu, untuk menstabilkan masalah mereka itu. Tapi nggak berhasil, Bu. Gimana ya, Bu? Gitu. Jadi intinya si Aldo dan Taufik ini bertengkar saat jam istirahat. Aldo sampai emosi tingkat tinggi gitu ya, dan mengeluarkan kata-kata ajaibnya gitu ya, Bu. Dan Taufik tidak mau kembali ke kelas. Kira-kira setelah Bu Irma merefleksikan ini, keinginan Bu Irma bagaimana tentang kejadian ini? Iya, betul seperti itu, Bu Ulan. Kemarin itu waktu kembali ke kelas gitu ya, teman-temannya tuh pada bercerita semua. Kan awalnya Aldo sama Taufik itu sedang bermain itu loh, Bu, yang lagi viral itu loh ya. Kalau bahasa Jawanya tuh tek gitu loh. Apa itu, Bu? Lato-lato. Apa ya namanya tuh? Yes, Lato-lato betul ya, banget. Ya, lato-lato itu aman-aman saja dan mereka kayak bersahabat gitu, mainnya bareng gitu ya, damai, tentram, sentosa. Kemudian, nah tiba-tiba ini si Taufik menyiram Aldo dengan es teh. Nah, es teh. Dia tuh sambil minum es gitu, disiramlah ke wajahnya si Aldo. Aduh yang marah besar, Bu. Jadinya kayak kemarin itu terus kejadiannya. Sebenarnya saya ingin itu anak-anak itu saling menghargai gitu loh ya. Jangan sampai ada kata-kata ajaib, dan sama Bu Guru itu juga menghormati lah gitu ya. Bu Guru ini kan udah merayu-merayu tapi nggak bisa kayak gitu. Kayak nggak menghargai gitu loh, Bu. Oh iya. Jadi Bu Irma ini inginnya anak-anak bisa saling menghargai dengan sesama temannya gitu ya. Tapi kalau saya tangkap nih ya Bu, sebenarnya Taufik itu bercanda Bu sama Aldo, namun bercandanya itu salah Bu. Benar seperti Betul banget, Bu. Karena memang awalnya mereka kan baik-baik saja nih, main bareng gitu ya. Karena memang jahil ya mungkin ya si Aldonya tuh ya. Karena dia juga sambil main lato-lato juga minum es. Kemudian disemprotlah ke wajah si Aldo, ke Taufik itu tadi. Jadinya Masya Allah, namanya Taufik itu langsung mengeluarkan kata-kata ajaib dan marah semarah-marahnya, Ibu. Seperti itu. Jadi saya bingung gitu loh. Gimana ini ya gitu. Oh ya. Jadi Taufik ini memiliki emosi yang tinggi gitu ya Bu ya. Kalau sudah bertengkar dengan temannya, kemampuan emosinya untuk menenangkan pikiran, menenangkan diri itu lama sekali gitu ya. Betul gitu Bu? Betul, Bu. Jadi karakternya Taufik itu kayak gimana ya? Sepertinya itu dari latar belakang keluarganya sih kalau saya lihat itu, Bu. Jadi memang agak keras gitu ya, mungkin dari faktor orang tua antara ayah dan ibu nih ada yang keras gitu ya. Jadi memang Taufiknya ini udah perangainya tuh keras gitu ya, sehingga dia itu jangan sampai salah dikit aja gitu ya, kesenggol aja gitu, itu udah minta ampun marahnya gitu. Jadi ke temennya, ke siapa aja juga begitu, Bu. Wah, susah mengendalikannya. Ya. Memang sih Bu ya, Taufik ini memiliki karakter seperti itu ya. Kalau marah lama pulihnya, dan mungkin ya itu ya dilatar belakangi dari kondisi latar belakang keluarganya. Betul begitu ya Bu?
Betul, betul banget Bu Wulan. Oke. Bu Irma sendiri bagaimana nih dalam menghadapi karakter anak yang seperti itu? Kalau saya sendiri nih ya, misal ada anak yang bertengkar gitu, saya meyakini kalau memang karakter anak itu kan berbeda-beda ya, nggak sama. Terus karakter itu juga nggak bisa dirubah kayak membalikkan telapak tangan gitu, tidak semudah itu kan gitu. Tapi sebagai guru, saya harus berusaha untuk merubah mereka untuk menjadi lebih baik, saling menghargai, saling menyayangi. Ya seperti itu Bu Wulan. Oke. Bu Irma, Bu Irma sebenarnya meyakini ya kalau misalkan kita nih sebagai guru harus bisa menuntun siswa untuk berperilaku baik dengan sesama teman dan saling menyayangi, bisa menghargai juga. Betul seperti itu ya, Bu? Iya betul, betul banget Bu Wulan. Oke, kalau begitu kita lupakan sejenak nih masalah yang tadi. Sekarang Bu Irma sendiri menganggap proses yang ideal terhadap karakter murid di sekolah itu yang seperti apa? Menurut Bu Irma? Kalau menurut saya sih, siswa itu bukan hanya kita tuntut saja ya, siswa untuk memiliki karakter yang baik gitu, baik sosial, emosionalnya juga. Jadi bukan kognitifnya saja gitu loh Bu. Jadi lengkap gitu loh, kognitif, sosial, emosional tuh yang baik gitu loh. Saya pengennya kayak gitu Bu. Murid-murid saya tuh pengen kayak gitu. Oke, jadi menurut Bu Irma nih, yang idealnya itu kita bisa menuntun siswa memiliki karakter yang baik, sosial baik ya, begitu juga tentang sosial emosionalnya juga, tidak hanya kemampuan kognitifnya saja, begitu ya Bu? Iya betul, betul Bu Wulan. Iya, sehingga siswa nanti bisa menghargai sesama siswa. Bu Irma inginnya karakternya juga baik. Betul begitu ya Bu, yang Bu Irma ingin? Iya, Bu Wulan. Jadi betul, saya inginnya begitu. Saya ingin mereka itu ya saling menghargai lah gitu ya, sesama teman juga, sama bu guru juga. Jadi menghargai bukan hanya pada waktu kecil, jadi terbawa ya dari dalam hati, memang dari dalam diri sendiri sampai dewasa nanti itu tetap seperti itu Bu. Sampai dewasa nanti mereka itu baik gitu loh ya karakternya. Jadi saya sebagai guru tuh harus bisa menuntun mereka menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Bu Wulan. Oke, bisa menuntun siswa memiliki karakter yang baik ya Bu. Nah, ini selaras dengan hati nurani Bu Irma, betul ya Bu? Iya, betul banget. Jadi sebenarnya di dalam hati nurani saya itu ingin sekali siswa saya itu memiliki karakter yang baik gitu ya. Jadi timbul dari dalam diri, tidak dari luar, tidak dari paksaan, tidak hanya untuk mematuhi bu guru saja, tidak. Jadi memang kesadaran diri dia sendiri gitu loh. Mungkin bisa dilakukan dalam pembelajaran emosional yang setiap hari saya berikan ya, yang terintegrasi di dalam RPP saya setiap hari itu Bu Wulan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, begitu Bu Wulan. Nah, kalau memang seperti itu nih, apa rencana Bu Irma untuk ke depannya? Rencana saya nih mungkin ya, saya akan mencoba dulu nih, mencoba melakukan untuk selalu mengingatkan kembali gitu ya tentang keyakinan kelas. Karena memang kan kita mempunyai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama gitu. Jadi mungkin saya akan mencoba selalu berulang-ulang mengingatkan kembali kepada mereka bagaimana keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kemudian saya juga akan mencoba sabar ya. Jadi memang sepertinya nih ujian ibu guru ya. Sabar, harus sabar selalu dan harus konsisten. Itu yang perlu dicatat bagi saya nih. Saya harus jadi sabarnya
bukan hanya 1 hari 2 hari ya, tapi konsisten setiap hari harus sabar menghadapi anak-anak gitu. Terus saya juga ingin melakukan restitusi ya, setiap ada masalah itu dengan restitusi dengan baik, dan juga saya akan melakukan pembelajaran sosial emosional setiap hari ya. Jadi tidak hanya hari-hari tertentu saja untuk pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi nanti saya juga akan mengaplikasikan dengan di ekstrakurikuler maupun di intrakurikuler, itu semuanya saya selipkan pembelajaran sosial emosional. Begitu, Bu Wulan. Baik Bu, bagus sekali Bu. Jadi Bu Irma akan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, dan Bu Irma juga akan lebih bersabar lagi ya, dan konsisten dalam melakukan restitusi dan melaksanakan pembelajaran sosial emosional dengan menyisipkan teknis-teknisnya di dalam pembelajaran. Betul begitu ya Bu? Yes, betul banget Bu Wulan. Bener deh. Wah, keren. Jadi bagaimana nih, apa yang didapat dari refleksi barusan ini Bu Irma? Wow, alhamdulillah nih, rasanya saya kayak yang apa ya, ada sesuatu yang plong gitu ya, kayak yang habis makan permen plong gitu loh, kayak yang seger banget, rasanya fresh gitu ya. Jadi pikiran saya juga sedikit sudah agak tenang gitu ya. Sepertinya saya malam ini bisa tidur dengan tenang. Jadi alhamdulillah sekali. Jadi saya mencoba merefleksikan diri saya sebagai guru yang senantiasa memperhatikan sosial emosional mereka dan bisa menuntun mereka untuk selalu berperilaku baik, bisa saling menyayangi, bisa saling menghargai sesama teman dan ibu guru. Oke, luar biasa sekali Bu Irma. Secara tidak langsung saya juga belajar nih dari cerita Bu Irma tentang sosial, emosional yang bisa diterapkan ke dalam pembelajaran. Semoga bisa segera diterapkan ya Bu. Oke, Bu Wulan, terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Bu Wulan, sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan celoteh saya, mendengarkan saya berefleksi. Terima kasih banget Bu Wulan. Iya, sama-sama Bu. Nanti saya ingin tahu hasilnya ya, bagaimana. Saya tunggu secepatnya ya Bu. Saya udah nggak sabar nih untuk cepet-cepet besok saya akan melakukannya besok Bu Wulan. Tunggu ya ceritanya ya. Oke, sampai jumpa lagi ya Bu Wulan. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.